Berjumpa kembali dengan Berkah Guruku Channel. Kali ini Berkah Guruku Channel akan membahas tentang sukses hadapi PAS PAI, penilaian akhir semester pendidikan agama Islam kelas 6. Sukses penilaian akhir semester pendidikan agama Islam kelas 6 sekolah dasar. Pembahasan materi pelajaran 1, indahnya saling menghormati. Kisi-kisi PAS PAI. Nomor 1, siswa dapat menyebutkan arti dari Quran Surat Al-Kafirun. Nomor 2, disajikan arti dari Quran Surat Al-Kafirun. Siswa dapat menentukan ayat yang sesuai. Nomor 3, disajikan bagian dari ayat Quran Surat Al-Kafirun. Siswa dapat menentukan hukum tajwid pada kata yang bergaris bawah. Nomor 4, disajikan potongan Quran Surat Al-Kafirun, siswa dapat menentukan urutan ayatnya. Nomor 5, siswa dapat menyebutkan salah satu isi pokok Quran Surat Al-Kafirun. Nomor 6, siswa dapat menjelaskan alasan Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah kaum kafir Quraisy. Nomor 7, siswa dapat menuliskan bunyi ayat kelima Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. Pembahasan kisi-kisi PAS. Nomor 1, terkait dengan Quran Surat Al-Kafirun. Begitu juga nomor 2, nomor 4, dan nomor 7. Mari kita baca bersama-sama Quran Surat Al-Kafirun beserta terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Mari kita hafalkan Quran Surat Al-Kafirun beserta terjemahnya, sehingga kita bisa menjawab nomor 1, 2, 4, dan nomor 7. Nomor 7, siswa menulis lafaz dari ayat yang kelima dari Quran Surat Al-Kafirun. Wala antum 'abiduna ma a'bud.
Fungsi Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Surat Al-Kafirun tergolong Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Terdiri dari 6 ayat. Urutan surat dalam Al-Quran adalah urutan yang ke-109. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Isi daripada surat Al-Kafirun: Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy karena bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kaum kafir Quraisy dipersilakan untuk beribadah dengan tata cara mereka, sedangkan orang Muslim beribadah dengan cara Muslim, tidak boleh dicampur aduk. Nomor 5 berisikan tentang isi pokok surat Al-Kafirun. Sedangkan nomor 6 berisikan tentang alasan Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy karena bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pesan pokok surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun menjadi pedoman bagi umat Islam agar bersikap baik terhadap penganut agama lain, yaitu dengan cara tidak menghina, tidak mencaci, dan saling menghormati serta bekerja sama dalam hal sosial dan kemasyarakatan yang bermanfaat bagi umat manusia. Toleransi dalam agama Islam tidak diperkenankan adalah mengikuti atau bekerja sama dalam hal tata cara keagamaan, peribadatan, dan menyangkut hal akidah atau keyakinan untuk mengikuti ajaran agama selain Islam. Perbedaan dan keragaman harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Kajian Tajwid. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Di lafaz ya ayyuha ada hukum bacaan mad jaiz munfasil dengan panjang ketukan 5 ketuk. Pada lafaz al-kafirun ada hukum bacaan mad tabi'i dengan panjang bacaan 2 ketuk. Berikut juga ada hukum bacaan mad tabi'i jika diwasolkan dengan panjang bacaan 2 ketuk. Dan masuk hukum mad arid disukun jika diwakafkan sehingga panjang. La a'budu ma ta'budun. Hukum bacaan yang di dalamnya adalah 1 mad jaiz munfasil, yaitu panjang bacaan 5 ketuk. Selanjutnya pada bacaan ma ada hukum bacaan mad tabi'i. Panjang bacaannya adalah 2 ketuk. Berikutnya adalah masih mad tabi'i jika diwasolkan dengan panjang bacaan 2 ketuk. Selanjutnya, jika diwakafkan maka menjadi mad arid lis sukun dengan panjang bacaan 6 ketuk. Wala antum 'abiduna ma a'bud.
Pada bacaan wala antum ada hukum bacaan mad jaiz munfasil dengan panjang bacaan 5 ketuk. Selanjutnya di abiduna ada hukum bacaan mad tabi'id 2 ketuk. Di ma'abud ada hukum bacaan mad jaiz munfasil dengan panjang bacaan 5 ketuk. Berikutnya ikhwa dengan panjang bacaan 2 ketuk ada pada lafaz antum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ada lafaz wala ana. Ada hukum bacaan mad jaiz munfasil dengan panjang bacaan 5 ketuk. Abidum ma. Ada hukum bacaan mad tabi'i 2 ketuk. Dan hukum bacaan idgham bi gunnah dengan panjang bacaan 2 ketuk. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Pada lafaz wala antum ada hukum bacaan mad jaiz munfasil dengan panjang bacaan 5 ketuk. Abiduna ada hukum bacaan mad tabi'i. Ma'abud ada hukum bacaan mad jaiz munfasil dengan panjang bacaan 5 ketuk. Selanjutnya ikhfa dengan panjang bacaan 2 ketuk ada pada lafaz antum. Lakum dinukum waliyadin. Dinukum. Hukum bacaan yang ada dalamnya adalah mad tabi'i 2 ketuk. Dini ada bacaan mad arid lisukun jika diwakofkan sehingga dibaca panjang. Waliyadin. Berikutnya adalah masuk pada pembahasan materi yang berikutnya. Pelajaran 2 tentang ketika bumi berhenti Kisi-kisi yang ada di dalamnya adalah mulai dari nomor pembahasan nomor 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Nomor 8, siswa dapat menyebutkan arti Yaumul Mahsyar. 9, disajikan beberapa tanda-tanda hari kiamat. Siswa dapat menyebutkan hikmah beriman kepada hari kiamat. Ke-10, siswa dapat menyebutkan salah satu nama neraka yang sesuai dengan surat Al-Qari'ah. 11, siswa dapat menyebutkan arti dari surat Al-Zalzalah. Nomor 12, disajikan narasi tentang keadaan manusia setelah hari kiamat. Siswa dapat menyebutkan nama hari di mana seluruh amal manusia akan dihitung. Nomor 13, siswa dapat menyebutkan macam-macam kiamat. Nomor 14, disajikan sebuah kisah tentang kematian. Dan siswa dapat menyebutkan amalan yang tidak terputus ketika manusia meninggal dunia. Pembahasan kisi-kisi. Nomor 8, Yaumul Mahsyar. Hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari alam barzakh.
Nomor 9, tentang hikmah mempercayai hari akhir. 1. Bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bertambah semangat mengerjakan amal kebajikan. Yang ketiga, semangat untuk menghindari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memiliki sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, mencintai lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita. Dan yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan kebaikan. Pembahasan kisi-kisi pas nomor 10. Quran Surat Al-Qari'ah. Nama neraka yang disebutkan dalam surat Al-Qari'ah adalah neraka Hawiyah. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Pembahasan kisi-kisi pas nomor 11. Quran Surat Al-Zalzalah. Al-Zalzalah artinya goncangan. Baik, kita baca bersama-sama, kemudian hafalkan dan ingat-ingat lafaz beserta terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu ma laha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Aman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah. Berikutnya, pembahasan kisi-kisi pas nomor 12. Nama lain kiamat, antara lain Yaumul Akhir, hari berakhirnya kehidupan alam semesta. Yaumul Kiamah, hari hancurnya alam semesta dan isinya. Yaumul Ba'ts, hari dibangkitkan manusia dari alam barzakh. Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari alam barzakh. Yaumul Jami', hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Yaumul Hisab, hari dihitungnya seluruh amal manusia. Merupakan bahasan kisi-kisi nomor 12. Yaumul Hisab, hari dihitungnya seluruh amal manusia. Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal manusia. Yaumul Zaza, hari pembalasan amal ibadah manusia untuk mendapatkan tempat di surga atau di neraka.
Yaumuddin, hari pembalasan amal ibadah manusia di surga atau neraka. Pesan berikutnya nomor 13. Macam kiamat. Hari kiamat dibagi dua, yaitu satu, kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu hancurnya sebagian alam semesta di sekitar kita. Ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena ulah manusia. Misalnya, orang meninggal dunia, gunung meletus, tanah longsor, dan sebagainya. Yang kedua, kiamat kubro, kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta dan seluruh isinya. Ini belum terjadi, misalnya bumi bergoncang dengan dahsyatnya. Pembahasan berikutnya nomor 14. Amal jariah. Ketika ada seseorang yang meninggal, maka kita ucapkan kalimat tarzik, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bekal yang perlu kita siapkan untuk menghadapi kematian adalah memperbanyak amal ibadah, memperbanyak kebajikan, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Amal jariah, yang merupakan pembahasan kisi-kisi nomor 14, adalah amal ibadah yang pahalanya mengalir terus, tidak terputus walaupun orangnya sudah meninggal. Yaitu yang pertama, sedekah jariah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Pembahasan kisi-kisi pas berikutnya. Sukses pas PAI kelas 6. Pembahasan materi ayo membayar zakat. Kisi-kisi pas PAI kelas 6. Ayo membayar zakat. Nomor 15, siswa dapat menyebutkan arti zakat secara bahasa dan istilah. Nomor 16, siswa dapat menyebutkan nama lain dari orang yang membayar zakat. Nomor 17, siswa dapat menyebutkan macam-macam zakat. Nomor 18, disajikan pernyataan tentang kewajiban zakat. Dalam satu keluarga, siswa dapat menentukan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Nomor 19, siswa dapat menyebutkan arti salah satu golongan penerima zakat. Nomor 20, siswa dapat menyebutkan contoh harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Dan nomor 21, siswa dapat menyebutkan 3 manfaat zakat. Pembahasan kisi-kisi pas PAI kelas 6. Materi zakat. Nomor 15. Zakat menurut bahasa artinya membersihkan atau mensucikan. Menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Nomor 16. Muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Pembahasan berikutnya adalah nomor 17. Macam zakat. 1. Zakat fitrah, yaitu mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya
sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang kepada orang-orang yang berhak menerimanya, terutama orang fakir miskin. 2. Zakat mal. Disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Pembahasan kisi-kisi pas berikutnya. Nomor 18. Besarnya zakat fitrah per orang adalah 2,5 kg atau 3,5 liter. Jika dalam satu keluarga terdiri dari seorang ayah dan seorang ibu dengan 5 anak, maka zakat yang harus dibayarkan adalah 7 orang kali 2,5 kg, sama dengan 17,5 kg. Maka zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 17,5 kg. Ini hanya sebuah ilustrasi. Silakan menyesuaikan berapa jumlah keluarga yang ada. Tinggal dikalikan besarnya zakat, yaitu 2,5 kg, atau jika dihitung liter, dikalikan 3,5 liter. Pembahasan kisi-kisi pas nomor berikutnya, nomor 19. Penerima zakat. 1. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ketiga, amil atau pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. Gharim, artinya orang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Keenam, fisabilillah, artinya orang yang berjuang pada jalan Allah. Fisabilillah. Fisabilillah mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan masjid, mushola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. 7. Ibnu Sabil, artinya orang yang sedang dalam perjalanan atau bepergian jauh untuk kebaikan dan kehabisan bekal. Riqab, artinya budak atau hamba sahaya untuk dimerdekakan atau dibebaskan. Pembahasan nomor 20. Jenis harta yang wajib dizakatkan, yaitu 1. Perhiasan emas dan perak yang disimpan. Kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. 4. Hasil pertanian, misalnya padi, palawija, dan sebagainya. 5. Binatang ternak, misalnya kambing, sapi, kerbau, dan sebagainya. 6. Barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Pembahasan nomor 21. Manfaat zakat. 1. Membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur
dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses pas PAI kelas 6. Materi berikutnya adalah indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisi-kisi pas. Nomor 22. Disajikan pernyataan tentang contoh perbuatan yang berkaitan dengan asma Allah. Siswa dapat menentukan Asmaul Husna yang berkaitan dengan pernyataan tersebut. Nomor 23 disajikan tabel Asmaul Husna dan artinya. Siswa dapat melengkapi tabel yang sesuai. Nomor 24, siswa dapat menyebutkan nama surat dalam Al-Quran tentang Asmaul Husna As-Samad. Nomor 25, disajikan beberapa pernyataan. Siswa dapat menunjukkan pernyataan salah satu dari Asmaul Husna. Nomor 26, disajikan narasi tentang Asmaul Husna. Siswa dapat menunjukkan arti dari Al-Baqi. 27, siswa dapat mengartikan Asmaul Husna As-Samad. 28, siswa dapat memberikan 3 contoh perilaku yang meneladani dari Asmaul Husna Al-Muqaddim. Pembahasan nomor 22 tentang Asmaul Husna. Nomor 22, 23, 25, dan 27, serta 26. Nomor 22 terkait Asmaul Husna, 23 dan 25, serta 26 dan 27. 26 arti dari Al-Baqi yaitu Allah Maha Kekal. 27 arti dari As-Samad yaitu Allah Maha Penolong atau Allah Maha Dibutuhkan. Pembahasan Asmaul Husna nomor 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28. Asmaul Husna As-Samad artinya Allah Maha Penolong atau Allah Maha Dibutuhkan. Al-Muqtadir artinya Allah Maha Berkuasa. Al-Muqaddim artinya Allah Maha Mendahului. Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal. Surat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang Asmaul Husna As-Samad yaitu surat Al-Ikhlas. Contoh perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Muqaddim. 1. Dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. 2. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan tidak mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Pembahasan kisi-kisi pas. Sukses pas PAI kelas 6. Materi keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Kisi-kisi pas. Nomor 29, siswa dapat menentukan gelar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nomor 30, disajikan pernyataan siswa dapat menentukan keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Nomor 31, siswa dapat menyebutkan nama khalifah yang berjasa dalam menentukan perhitungan tahun baru Hijriah. Nomor 32, siswa dapat menyebutkan nama khalifah yang pertama kali mengangkat tentara angkatan laut. Nomor 33, siswa dapat menyebutkan nama khalifah yang mendapat gelar Al-Faruq. Dan nomor 34, siswa dapat menyebutkan arti Khulafaur Rasyidin. Dan nomor 35, disajikan narasi tentang perilaku Ali bin Abi Thalib. Siswa dapat menyebutkan 3 perilaku yang dapat diteladani. Pembahasan kisi-kisi pas nomor 29. Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Nomor 30, contoh keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika masa remaja saat berdagang, Nabi Muhammad SAW menyampaikan keadaan barang dagangannya sesuai keadaan yang sebenarnya. Contoh keteladanan Nabi Muhammad yang berikutnya adalah kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Contoh keteladanan Nabi Muhammad SAW yang berikutnya adalah kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Pembahasan materi nomor 31. Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah yang berjasa dalam menentukan perhitungan tahun baru Hijriah atau kalender Hijriah. Nomor 32, Khalifah Utsman bin Affan adalah orang yang pertama kali mengangkat tentara angkatan laut. Nomor 33, Umar bin Khattab bergelar Al-Faruq, artinya pembeda, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Nomor 34, Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah atau pemimpin pengganti Rasulullah setelah Nabi Muhammad SAW wafat yang mendapatkan petunjuk. Pembahasan nomor 35. Keteladanan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, selalu dalam akhlak yang mulia dan menghindari perbuatan jahat. Berikutnya, Ali adalah orang yang sangat alim, cerdik, sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Aku gudang ilmu dan Ali pintu gerbangnya." Keteladanan Ali bin Abi Thalib yang berikutnya adalah sejak kecil sudah menjadi orang pemberani. Dia yang menggantikan Nabi Muhammad SAW di kamarnya ketika Nabi dikepung oleh kafir Quraisy Mekah yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Keteladanan berikutnya mendirikan madrasah atau sekolah untuk belajar anak-anak. Keteladanan berikutnya memajukan bidang ilmu bahasa dan bidang pembangunan. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.